Shalom. Saudara, semua baik adanya, itu yang kami harapkan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan terambil dari Ulangan 29 ayat 29. Demikian bunyinya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Firman Tuhan bertema yang dahulu misteri, kini telah disingkapkan. Saudaraku, perihal munculnya ayat 29 ini, yakni ketika Allah sedang bicara pada kasus di mana Bani Yakub, Israel, kala itu melalaikan janji yang telah diikrarkan nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Ayat ini muncul di ayat 25 pasal yang sama. Saudaraku, dosa berat yang diperbuat Bani Yakub ini adalah mendua hati, sujud menyembah pada ilah-ilah lain. Tercatat di dalam ayat 27 pasal Ulangan yang sama 29. Sehingga murka dan kutuk Allah pun datang kepada mereka. Kemudian hal-hal yang lain, tentu Allah menahan. Ada hal-hal yang misteri, yang rahasia, yang tersembunyi bagi Allah yang tidak dinyatakan kepada Bani Yakub. Hal tersebut dimaksudkan agar antara lain supaya Bani Yakub dapat belajar setia bersandar kepada Allah. Yang kedua, agar supaya Bani Yakub ini memegang janji-janji yang telah diikrarkan moyang mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Dan yang ketiga, supaya mereka dapat dengan jerah dan bertobat dan belajar menerima didikan Allah. Saudara-saudaraku, terkait dengan nats kita malam hari ini, maka tentu ada kebenaran yang pada prinsipnya tersingkap di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, dosa menyebabkan Allah menyembunyikan diri dan enggan menyatakan wujudnya kepada orang-orang yang berdosa. Yesaya 59 ayat 2, Nabi Yesaya mencatat. Kemudian yang kedua, dari kebenaran ini, yaitu janji Allah dinyatakan dan diwujudkan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menghidupi dan melakukan firman-Nya. Saudara baca di dalam ayat 29b, itu pengertian itu tersirat. Kemudian saudara-saudaraku, kita mulai melihat kebenaran yang pertama. Apabila pemberontakan fatal Bani Yakub berakibat kutuk hukuman, maka lalu Allah seolah-olah sembunyi dan membatasi diri. Hal ini menjadi pasti. Memang dosa pemberontakan berakibat fatal bagi pelakunya. Saudara-saudaraku, bagi orang fasik, langkah-langkah penjauhan Allah menjadi sangat mungkin. Bahkan ia menyerahkan perilaku kedurhakaan orang-orang fasik itu kepada kegelapan dengan segala risiko penyesatannya dan 1001 macam penderitaannya. Saudara-saudaraku, menjadi sangat mungkin perilaku manusia durhaka menguras banyak energi, pikiran dan hati Allah. Pasti mengecewakan Allah. Saudara-saudaraku, logis sekali jika kemudian Sang Khalik menyembunyikan diri sepanjang dan selama 400 tahun lamanya di zaman gelap di antara perjanjian lama dan di perjanjian baru. Itu terjadi zaman gelap, zaman di mana Tuhan tidak mengutus hamba-hambanya, Tuhan tidak mengutus nabi-nabinya. Itu zaman yang serba gelap. Pastinya tidak ada nasihat, tidak ada firman Tuhan.
tidak ada yang bisa diperoleh oleh orang-orang pada zaman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Bani Yakub di zaman Taurat patut bersyukur karena masih ada hal-hal yang dinyatakan oleh Allah pada waktu itu. Meski beberapa tersembunyi karena perilaku kefasikan mereka. Dan kita pun hari ini bersyukur kepada Bapa yang mengirim Roh Kudus untuk tinggal dan menyertai kita. Saudara-saudaraku, ditinjau dari terang firman Tuhan, maka kondisi darurat COVID-19 kini dapat jadi pasti. Itu terjadi dan terkait dengan dosa dan kutuk orang-orang fasik di zaman kini, di zaman now. Saudara-saudaraku, dan corona ini tetap masih menjadi barang misteri bagi dunia kesehatan. Saudaraku, teori-teori yang diterapkan pada protokol kesehatan dalam realita yang terjadi di lapangan sebagian gugur. Kemungkinan antara teori dan hakikat perilaku masyarakat boleh jadi masih belum sinkron. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menyingkapkan dosa kefasikan menjadi sebuah misteri tersembunyi, penyataan-penyataan Allah yang berakibat kepada kutukan-kutukan kepada orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Maka akan terjadi penyakit sampar, resesi ekonomi, kelaparan, berbagai penderitaan dan kematian. Namun oleh karena kasih-Nya yang begitu besar dan pedulinya saudara-saudara, masih ada pertolongan, masih ada peluang kesempatan orang-orang fasik bertobat. Kehadiran orang-orang benar, para pendoa syafaat, inilah yang memungkinkan Allah tetap menyatakan pernyataan kasih-Nya, pertolongannya bagi dunia yang sesat ini. Saudara-saudaraku, Roh Kudus diutus untuk tinggal hidup pada orang benar. Dialah yang masih menahan murka Allah pada dunia yang fasik ini, sehingga masih ada pertolongan dan penyelamatan. Saudara-saudaraku, bagi orang percaya inilah waktunya kita mengasihi mereka lewat berdoa, lewat bersaksi bahwa orang benar, bahwa orang berdosa pada Tuhan, lewat pemberitaan salib Kristus. Malam ini saya mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman. Engkau menyingkapkan bahwa hukum Allah secara universal tetap terjadi. Kutuk dan berkat. Kutuk apabila orang siapapun melanggar, memberontak, berbuat dosa dan tidak bertobat. Berkat turun kepada setiap orang kalau ada pertobatan di dalam hidupnya. Kemudian mereka setia dan taat, patuh di dalam memegang perjanjian Allah. Malam ini kebenaran firman Tuhan Engkau meteraikan di dalam hati kami. Ya Bapa, kami mau turut Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengampuni kami dan membuat kami layak malam ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.